Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kami selalu berdoa bagi setiap saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan di channel ini agar hati saudara selalu terbuka bagi kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Dan kiranya Tuhan senantiasa menuntun kita untuk berjalan di dalam kehendak-Nya yang baik dan yang sempurna. Sahabatku, sebelum mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, saat ini kami datang kepadamu dalam kerinduan untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian, agar kami bisa memahami apa yang kami dengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai saat teduh ini. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti membutuhkan mujizat, tetapi mujizat yang dibutuhkan setiap orang tidaklah sama. Ada yang butuh mujizat kesembuhan, ada yang butuh mujizat pekerjaan, ada yang butuh mujizat pemulihan hubungan, dan ada yang butuh mujizat keuangan. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar tentang perjalanan menuju mujizat yang dialami oleh seorang pegawai istana. Mari kita mulai dengan membaca Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudaraku yang terkasih, Kapernaum terletak di tepi danau Galilea di bagian utara Galilea, sedangkan Kana adalah wilayah perbukitan yang terletak di barat laut dari Kapernaum. Jarak dari Kapernaum ke Kana diperkirakan sekitar 30 km dan diperlukan sehari perjalanan dengan berjalan kaki. Diceritakan dalam kisah tersebut bahwa Tuhan Yesus datang kembali ke Kana, tempat di mana ia mengubah air menjadi anggur dalam sebuah pesta perkawinan. Seorang pegawai istana yang tinggal di Kapernaum mendengar tentang kedatangan Tuhan Yesus ke Kana. Anak pegawai istana itu sedang sakit dan hampir mati. Jadi pegawai istana itu memutuskan untuk menempuh perjalanan dari Kapernaum ke Kana untuk mengundang Tuhan Yesus agar menyembuhkan anaknya. Bukan hanya menerima kesembuhan anaknya, tetapi ternyata Tuhan melakukan lebih banyak mujizat bagi pegawai istana ini dan keluarganya. Mari kita kupas satu persatu. Mujizat yang pertama yaitu mujizat keselamatan.
Apabila kita membaca kisah ini sekilas saja, kita pasti berpikir bahwa kisah ini adalah tentang mujizat kesembuhan. Akan tetapi, mujizat yang pertama diterima oleh pegawai istana ini adalah mujizat keselamatan, bukan mujizat kesembuhan. Mari kita baca kembali perkataan Tuhan Yesus kepadanya dalam Yohanes 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana ini pasti sudah mendengar tentang mujizat air berubah menjadi anggur, sehingga ia memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi ia tidak melihat langsung mujizat itu, sehingga ia sebenarnya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ia datang karena terdesak oleh kebutuhan kesembuhan bagi anaknya yang hampir mati. Inilah yang terjadi kemudian atas pegawai istana itu dan keluarganya. Yohanes 4 ayat 53. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Mujizat pertama yang diterima pegawai istana itu adalah mujizat keselamatan baginya dan bagi seluruh keluarganya. Mujizat yang kedua yaitu mujizat kesembuhan. Tujuan pegawai istana itu bertemu Tuhan Yesus adalah untuk memperoleh kesembuhan bagi anaknya. Tetapi kasih dan kebaikan Tuhan selalu melihat kebutuhan-kebutuhan yang lain dan memenuhinya dengan berkelimpahan. Pegawai istana itu tidak mengerti bahwa Tuhan bekerja melalui penyakit anaknya agar pegawai istana itu dan seluruh keluarganya bisa menerima keselamatan. Sama halnya dengan Tuhan Yesus menunda kedatangannya ke tempat Lazarus sampai Lazarus akhirnya mati dan dikuburkan. Dan melalui kebangkitan Lazarus, banyak orang yang percaya dan menerima keselamatan. Bukan berarti Tuhan senang apabila kita sakit dan menderita. Bukan berarti Tuhan berlama-lama menolong kita dalam kesusahan kita. Namun waktu Tuhan selalu tepat dan tidak pernah terlambat. Baik anak pegawai istana itu maupun Lazarus menerima mujizat mereka tepat pada waktunya. Dan bukan hanya itu, tetapi Tuhan memakai apa yang mereka alami untuk mendatangkan keselamatan bagi orang-orang lain juga. Mujizat yang ketiga yaitu demonstrasi kuasa Tuhan. Dalam peristiwa kesembuhan anak pegawai istana ini, ada demonstrasi kuasa Tuhan yang dinyatakan. Pegawai istana itu meminta Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi Tuhan Yesus hanya berkata-kata saja, dan di tempat lain di Kapernaum yang berjarak 30 km, anak pegawai istana itu disembuhkan seketika. Mari kita baca ayat berikut ini, Yohanes 4 ayat 50-53. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, berdoa untuk terjadinya mujizat kesembuhan bagi seseorang tidak perlu kehadiran secara fisik di dekat orang itu. Doa bisa menembus ruang dan waktu. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh hal-hal seperti ruang dan waktu. Kita bisa berdoa bagi orang lain yang berjarak jauh dari kita,
Dan doa itu sama efektifnya dengan kehadiran kita di dekat orang itu. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, perjalanan kita menuju Allah adalah sebuah perjalanan mujizat. Kita tidak pernah tahu hal-hal apa yang akan kita terima dari Allah, tetapi satu hal yang pasti adalah Dia adalah Allah yang baik dan Dia selalu merancangkan kebaikan untuk kita. Apapun yang kita butuhkan, Allah mengetahuinya dan Allah memberikan lebih dari yang kita minta. Itulah kasih dan kebaikan Allah kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bisa mengenal-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang selalu mengetahui kebutuhan anak-anak-Mu, bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami minta, Engkau berikan kepada kami dengan limpahnya. Terima kasih ya Bapa buat segala hal yang baik yang kami terima dari-Mu. Kesehatan kami, keluarga yang kami kasih, pekerjaan kami, semua anugerah kebaikan-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya sepanjang hidup kami adalah sebuah perjalanan mujizat bersama-Mu. Mata kami akan melihat betapa besarnya Allah kami. Kami akan mengalami banyak perbuatan ajaib selama hati kami mempercayai-Mu. Terima kasih ya Bapa atas berkat firman-Mu yang kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.